Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Repolzi di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton serta melakukan like, comment, dan share, dan tentu juga subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, dapat tekan lonceng notifikasi di HP Android Anda atau klik di komputer atau di laptop Anda. Baiklah para netizen, teman-teman atau penonton dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pilkada. Jadi di Indonesia ini akan dilaksanakan pilkada nanti pada tanggal 27 November 2024. Jadi nanti waktu pilkada ini tentu ada yang namanya tim sukses atau relawan apapun namanya yang memihak kepada salah satu daripada peserta atau kontestan yang akan mengikuti pilkada. Jadi di pilkada ini biasanya ada yang namanya incumbent atau juara bertahan atau penantang. Kecuali di suatu daerah itu dia sudah 2 kali, maka incumbentnya tidak maju lagi. Yang maju itu tentu penantang semua ya, orang-orang baru gitu. Jadi kalau yang orang baru istilahnya yang tidak ada incumbent, tentu kita memilih yang mana kita dekat gitu, yang mana kita kenal atau yang punya relasi, maka kita akan pergi ke sana. Jadi tidak ada analisa yang tepat untuk kita memilih pada salah satu daripada kandidat tersebut. Itu tergantung kepada kedekatan atau pergaulan kita masing-masing. Tapi kalau sifatnya yang mempunyai incumbent dengan penantang, di sini saya coba menganalisa sedikit gitu. Kalau incumbent ini kan dia sebenarnya enak gitu, karena dia mempunyai fasilitas, sudah punya nama gitu. Dia tuh gampang untuk berkampanye, gampang untuk melakukan sosialisasi, dan punya dana juga untuk melakukan aktivitas apapun yang sifatnya untuk mengkampanyekan diri dia gitu. Itu enaknya kalau kita berada di tim yang incumbent gitu. Kalau kita sebagai masuk ke tim yang baru ataupun sebagai penantang, tentu fasilitas tersebut tidak bisa kita nikmati, karena yang penantang ini tentu dia tidak punya dana yang begitu banyak atau besar ya, seperti incumbent ini di mana-mana seperti itu. Cuma kalau kita berada di pihak incumbent ini, kalau kita masih baru pertama kali ikut, ini tentu kita nanti seandainya menang gitu, tentu kita tidak mempunyai fasilitas yang agak banyak. Tentu orang-orang yang telah lama atau yang telah berhasil dulu, tentu mereka itu yang akan mendapat fasilitas daripada yang menang nanti. Sementara kalau kita berada di yang di penantang, nah ini kerja kita memang agak sulit, tapi seandainya menang, nah, jadi kita akan dapat fasilitasnya agak banyak. Dan kalau kita berada di penantangnya, kita agak fight sedikit, kita akan ada rasa perjuangannya itu agak berat betul enggak lah, tapi agak enak lah gitu, kita ada satu tantangan baru untuk bisa meraih kemenangan. Tetapi segala sesuatu itu ya tergantung daripada orangnya juga, apakah orang ini mau untuk berjuang ataupun ya udah nikmati aja yang telah ada, ya kita kita lanjutkan aja gitu. Memang ini pilihannya tergantung daripada individu itu sendiri, tidak ada jaminan yang ini lebih bagus, itu tidak ada. Yang kedua, tentu orang memilih ini bukan masalah kesempatan, mungkin masalah ada kedekatan gitu. Mungkin dia tidak begitu dekat dengan yang satu ini, bisa jadi pindah ke tempat yang lain. Jadi faktor-faktor untuk memilih atau masuk ke salah satu tim itu tergantung banyak faktor. Selain dari ada kesempatan, ada kedekatan, ada persamaan pemikiran, persamaan ideologi, atau kedekatan-kedekatan lainnya, mungkin kedekatan dekat satu suku, dekat rumah, atau satu sekolah, macam-macam lah kedekatan ini, satu profesi, satu hobi. Nah ini bisa juga kita mengacu pada salah satu daripada peserta dari pilkada nanti, apakah dia juara bertahan, apakah dia incumbent, apakah dia penantang baru. Jadi itu tergantung daripada pemikiran kita masing-masing. Cuma saya menyampaikan masalahnya ya plus minusnya gitu aja. Jadi plus minusnya itu mungkin bisa Anda terima, bisa tidak. Kalau Anda tidak terima, ya Anda bicara nanti di kolom komentar apa yang baiknya gitu. Karena ini hanya suatu diskusi aja supaya
kita sebagai masyarakat atau warga negara Republik Indonesia ada perhatian, ada peduli kepada pemimpin daerah kita. Karena apa? Pemimpin daerah kita ini akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kita ingin daerah kita menjadi lebih baik, karena segala sesuatu itu pemimpin ini sangat menentukan, karena kebijakan pemimpin akan membuat kehidupan di suatu daerah itu akan lebih baik atau lebih buruk. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita harus proaktif, tapi tapi kita jangan provokatif pula gitu. Kita hanya aktif untuk menyeleksi pemimpin yang baik, yang benar, yang bisa menjalankan amanat dari konstitusi, amanat dari masyarakat untuk bisa kita hidup lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Jadi segala sesuatu nanti tergantung pada Anda juga. Nanti Anda bisa nanti berbicara di kolom komentar kalau ada hal yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengan Anda, karena yang namanya manusia pasti cara pandang, cara pikir pasti berbeda-beda, dan itu sudah sudah sunatullah gitu, sudah aturannya seperti itu, tidak bisa dibahas lagi. Cuma kita berhitung secara pengalaman, ilmu pengetahuan, dan kejadian-kejadian yang masa lalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.